Untuk video kita selalu mendapatkan banyak penonton, pastinya video kita harus bisa memenuhi ketiga syarat ini. Karena tiga syarat inilah yang akan menentukan. Syarat yang pertama, bagaimana caranya supaya video kita itu selalu muncul di halaman beranda YouTube seperti ini. Di saat ada orang membuka aplikasi YouTube dan ternyata video kita muncul, itu berkesempatan ya video kita akan diklik. Jadi usahakan pembuatan thumbnailnya harus menarik. Lalu untuk yang kedua, bagaimana caranya supaya video kita itu mudah dicari di penelusuran YouTube. Di saat ada orang menonton YouTube dan mengetikkan salah satu judul dan judul tersebut sesuai dengan judul yang kita buat dan ternyata video kita muncul, itu sudah pasti berkesempatan video kita akan ditonton. Jadi bagaimana caranya membuat judul yang betul-betul mengandung kata kunci ya. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, bagaimana caranya supaya video kita itu bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube. Di saat ada orang menonton video dan video tersebut satu tema dengan video yang kita buat, nah andai kata orang tersebut sudah menonton video yang sesuai dengan satu tema video kita, sudah sampai habis nih, dan ternyata di akhir video tersebut muncul video kita, sudah pasti ya video kita akan berkesempatan ditonton. Ataupun apabila videonya ini sudah habis ditonton dan ternyata di bawahnya muncul video kita, itu berkesempatan video kita juga akan ditonton. Jadi di sini kita harus bisa memperhatikan buat sahabat pemula, bagaimana caranya supaya video kita itu bisa memenuhi ketiga syarat ini agar video kita mendapatkan banyak viewer ya. Langkah yang pertama, mungkin untuk cara pembuatan judul sahabat semua sudah paham ya. Kalau judul kita sesuai dengan apa video yang kita buat. Nah, di sini Abah akan membagikan bagaimana cara membuat tag dan membuat kata kunci yang benar untuk video kita itu bisa mudah direkomendasikan, mudah dicari di penelusuran YouTube dan juga mudah muncul di beranda ya. Yang pertama, apabila sahabat semua nih biasa mencari kata kuncinya lewat aplikasi YouTube, mungkin kita masuk dulu di pencarian YouTube ya. Nah, kalau sesuai judul yang kita buat, misalkan cara membuat tag. Nah, tag di sini kan sudah muncul ya banyak kata kunci yang mungkin sudah disediakan. Ini bisa kita salin atau bisa kita screenshot ya. Kita gunakan di dalam tag kata kunci di bagian video kita. Nah, kalau memang sahabat semua hanya menggunakan di pencarian YouTube. Kalau sahabat semua ingin mencari lewat aplikasi Tagyu, itu tidak jadi masalah, malah lebih bagus ya. Di mana Tagyu, Bang? Ya pastinya di sini kita semua harus mempunyai aplikasi Tagyu ya. Jadi pertama mungkin sahabat semua Abah buka ya lewat layar HP biar sahabat semua paham. Kalau biasa sahabat semua mencari kata kuncinya itu lewat aplikasi Tagyu, mungkin di sini kita bisa masuk di bagian saran kata kunci. Nah, di saran kata kunci untuk kita mencari kata kunci ya, berarti nah, yang tadi kan cara membuat tag. Nah, membuat tag. Nah, di sini cara membuat tag. Di sini kita bisa masukkan pencarian video ya. Nah, kita bisa mencari. Nah, ini adalah tampilan kata kunci yang harus kita pakai di dalam deskripsi video kita ya, di bagian tag. Nah, ini untuk kata kunci. Jadi kita bisa mencari kata kunci itu sebetulnya lewat aplikasi YouTube-nya bisa ya, di pencarian YouTube bisa kita ketikkan judul yang kita buat, ataupun kita bisa masuk ke bagian Tagyu, kita mencari di bagian saran kata kunci ya. Itu untuk mempermudah video kita mendapatkan banyak penonton. Lalu kalau sahabat semua sudah buat kata kunci ini, Bang, bagaimana cara membuat tag? Nah, di sini sebelumnya Abah sedikit jelaskan ya apa itu tag. Tag sebetulnya hanya membantu ya buat sahabat-sahabat semua. Di sini Abah jelaskan. Jadi tag adalah di sini dapat berguna jika penonton sering salah
mengeja konten video Anda. Jadi apabila ada penonton nih salah mengetikkan judul video kita ya, dan ternyata video kita itu sudah dibuat tagnya ya, itu berkesempatan video kita akan ditonton. Di sini kan untuk tag ini kan sebetulnya hanya untuk memperbaiki kata-kata yang salah. Jadi di saat ada orang mengetikkan kata kunci judul yang memang salah nih, di situ video kita juga akan disuguhkan. Jadi perhatikan di saat pembuatan kata kunci di bagian deskripsi ya. Nah, kalau kita sahabat semua tidak mau memperbaiki konten kita, siapa lagi yang mau memperbaiki? Ya pastinya kita sendiri ya. Yang pertama, untuk video kita mudah dicari di penelusuran YouTube, kita harus membuat judul yang betul-betul mengandung kata kunci. Kalau masakan ya pastinya kita mengandung cara masak, opor, tetapi di belakangnya kita kasih embel-embel. Kalau sahabat semua membuat kontennya mungkin cara memperbaiki kipas angin. Nah, di situ kita harus bisa membuat judul yang betul-betul menarik. Hanya modal 1000 kipas angin yang mati bisa hidup kembali. Nah, mungkin dari situ kan penonton penasaran. Wah, masa sih cuma modal 1000 kipas angin yang mati bisa hidup kembali. Nah, disitulah kepintaran kita untuk mencari judul. Kalau mencari kata kunci atau mencari deskripsi, itu kita bisa dicari di penelusuran YouTube ataupun lewat aplikasi Tagio ya. Di situ kita siapkan, kita salin, dan kita masukkan di bagian deskripsi video kita. Dari situ kita akan video kita bersaing dengan video-video yang mungkin satu tema dengan video kita. Kalau kita tidak memperbaiki video kita kapan mau bersaing ya? Video kita mentok di situ-situ aja buat sahabat YouTubeku. Di sini perhatikan. Abah juga sama di saat membuat video. Mungkin video Abah sepi. Ya pastinya Abah mempelajari apa sih kekurangan video saya ini sebetulnya. Oh, kayaknya video saya kurang begitu menarik nih. Cara pembuatan judulnya. Oh, ternyata video Abah itu belum memaksimalkan kata kuncinya. Dan mungkin dari cara pembuatan thumbnailnya kurang menarik. Nah, di situ Abah pelajari. Lambat laun yang mungkin tadinya video kita sepi ya bisa jadi rame ya. Yang penting kita tetap mau berusaha. Jangan sampai di saat kita video sepi justru kita malah menyerah. Kita tidak mau mencari solusi. Kita tidak mau mempelajari bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik, membuat judul yang menarik, ataupun cara membuat kata kunci yang betul-betul menarik. Lambat laun, insya Allah kalau kita mau berusaha, yang penting konten kita itu tetap yang ngejalur gitu, maksudnya satu tema. Kalau konten masak tetap satu konten masak. Yang mungkin kalau konten mukbang ya tetap konten mukbang. Lambat laun 1 atau 2 video kita nanti akan mendapatkan banyak penonton kalau memang penonton tersebut sudah betul-betul menyukai konten tersebut. Jadi disitulah ya buat sahabat-sahabat YouTubeku. Hanya itu yang bisa Abah sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.